Delegasi bisnis Tiongkok baru-baru ini bertemu dengan Presiden ASF Ali Zardari di Karachi, mengartikulasikan niat mereka untuk menginvestasikan 16 triliun rupiah untuk pembangunan kota medis di Pakistan, yang sejalan dengan inisiatif koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan. Tiongkok sebelumnya telah berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur Pakistan. Selain itu, produsen kendaraan listrik Tiongkok BYD telah meluncurkan rencana untuk membangun fasilitas manufaktur mobil di Karachi. Investasi besar sebesar 16 triliun rupiah untuk kota medis ini bukan sekedar tindakan niat baik. Ini merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk mengubah Pakistan menjadi pusat kekuatan regional. Implikasi dari investasi besar Tiongkok di sektor perawatan kesehatan Pakistan menimbulkan pertanyaan penting tentang situasi politik yang lebih luas. Sementara banyak orang menganggap Tiongkok sebagai pemimpin manufaktur atau pusat kekuatan teknologi, ambisinya jauh melampaui bidang-bidang ini. Kota medis yang diusulkan di zona ekonomi khusus DIG menggambarkan visi Tiongkok yang luas. Selama pertemuan tersebut, delegasi juga menyatakan minatnya untuk mendiversifikasi investasi di berbagai sektor, termasuk pertanian, peternakan, energi, transportasi, dan manufaktur. Presiden Zardari menekankan perlunya peningkatan investasi Tiongkok untuk meningkatkan perdagangan bilateral, khususnya di Karachi, dan menggarisbawahi sifat penting kolaborasi ekonomi yang kuat antara kedua negara. Mari kita bahas inti permasalahannya. Apa yang memotivasi Tiongkok untuk mengalokasikan 16 triliun rupiah untuk membangun kota medis di Pakistan? Sekilas, keputusan ini mungkin tampak mudah. Tiongkok, sebagai salah satu negara dengan ekonomi terdepan di dunia, sudah terlibat dalam berbagai usaha dunia. Akan tetapi, fokus pada perawatan kesehatan dan pilihan Pakistan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Narasi yang mendasarinya mengungkapkan bahwa Tiongkok terlibat dalam strategi jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruh dunianya, bukan sekedar mencari keuntungan finansial langsung. Kota medis ini lebih dari sekedar inisiatif perawatan kesehatan. Kota ini merupakan investasi strategis untuk masa depan Tiongkok dan Pakistan. Kota medis di DIG mencakup lebih dari sekedar kumpulan rumah sakit dan laboratorium penelitian. Kota ini bertujuan untuk mengembangkan ekosistem teknologi perawatan kesehatan dan inovasi medis yang canggih. Alasan memilih Pakistan memiliki banyak pertimbangan. Secara geografis, Pakistan berfungsi sebagai pintu gerbang penting ke Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tengah, dengan infrastrukturnya yang meningkatkan konektivitas regional. Menyadari potensi ini, Tiongkok sangat menyadari prospek pembangunan Pakistan. Selain itu, investasi ini menjawab kebutuhan mendesak untuk perbaikan dalam sistem perawatan kesehatan Pakistan. Kota medis ini siap mengubah kondisi perawatan kesehatan dengan memperkenalkan penelitian dan teknologi mutakhir, termasuk rumah sakit pintar, diagnostik berbantuan AI, dan fasilitas medis kelas dunia yang tidak hanya akan menguntungkan Pakistan, tetapi juga seluruh wilayah. Keberlanjutan investasi ini sangat penting. Tiongkok tidak hanya mendanai proyek yang mungkin tidak aktif, tetapi juga membangun pusat medis mandiri yang dirancang untuk menarik investasi asing, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan membangun inovasi yang akan menyegarkan ekonomi Pakistan di luar sektor perawatan kesehatan. Inisiatif strategis ini bertujuan untuk memastikan kemakmuran bersama bagi Pakistan dan Tiongkok, memperluas dampaknya di berbagai industri. Sementara negara-negara Barat terus mengandalkan cara kuno untuk bantuan asing, Tiongkok secara aktif membentuk masa depan melalui kemitraan teknologi dan pertumbuhan kolaboratif.
Anda mungkin penasaran tentang relevansi koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan dalam konteks ini. Penting untuk menyadari bahwa koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan bukan hanya tentang rel kereta api dan pelabuhan. Perspektif itu dangkal. Koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan merupakan inisiatif transformatif yang mengubah dinamika ekonomi seluruh kawasan. Ini merupakan bagian dari visi strategis Tiongkok untuk tidak hanya memajukan pembangunan Pakistan, tetapi juga untuk menghubungkan kemampuan ekonominya yang luas dengan pasar-pasar vital di seluruh Asia, Afrika, dan Eropa. Inisiatif ini merupakan salah satu upaya infrastruktur paling ambisius dalam sejarah, namun telah menerima liputan terbatas di Barat, yang mungkin menjelaskan kurangnya kesadaran seputar hal ini. Kolaborasi yang luas antara Tiongkok dan Pakistan siap untuk berdampak besar terhadap masa depan Pakistan yang mengakibatkan konsekuensi politik yang mendalam. Koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan mencakup berbagai macam proyek yang dirancang untuk memperkuat hubungan antara kedua negara. Anda mungkin bertanya-tanya apakah ini terkait dengan prakarsa sabuk dan jalan, yang mungkin sudah Anda ketahui, khususnya mengenai besar sinya terhadap proyek kota medis. Respons ringkasnya adalah bahwa pembangunan infrastruktur secara besar membuka peluang dunia bagi Pakistan. Zona ekonomi khusus, tempat China Medical City dibangun, diposisikan secara strategis dengan akses langsung ke pelabuhan Pakistan. Jaringan jalan dan rel yang ada menjadikannya lokasi yang optimal bagi industri yang ingin melakukan ekspansi, baik di bidang perawatan kesehatan, teknologi, atau energi terbarukan. Selain itu, infrastruktur memfasilitasi transportasi barang teknologi dan tenaga kerja terampil yang efisien antara Tiongkok dan Pakistan. Namun, inisiatif ini tidak hanya mencakup pembangunan jalan dan rel kereta api. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong sinergi antara industri Tiongkok dan Pakistan, mempromosikan pembagian sumber daya dan keuntungan bersama. Medical City di Daeji merupakan contoh bagaimana kolaborasi ini mendorong pertumbuhan berkelanjutan di Pakistan melalui investasi di bidang perawatan kesehatan. Tiongkok tidak hanya meningkatkan sektor ini, tetapi juga meletakkan dasar bagi kemajuan di masa mendatang. Dengan memfasilitasi pertumbuhan industri, Tiongkok berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kemampuan teknologi Pakistan, sehingga memposisikannya sebagai pemain besar di sektor-sektor penting. Sementara beberapa pihak mungkin menganggap inisiatif ini hanya sebagai proyek infrastruktur, baik Tiongkok maupun Pakistan membayangkan masa depan yang dicirikan oleh saling ketergantungan, inovasi, dan pemikiran ke depan. Dengan perkembangan seperti Medical City, Pakistan tidak hanya berpartisipasi dalam masa depan ini, tetapi juga muncul sebagai pusat pertumbuhan dunia. Pertanyaan pentingnya tetap, apa yang akan terjadi selanjutnya? Orang mungkin berasumsi bahwa fokus Tiongkok terbatas pada Medical City, namun ini hanyalah permulaan. Tiongkok mengintensifkan upayanya di berbagai sektor di Pakistan, termasuk energi, kendaraan listrik, pertanian, dan banyak lagi. Investasi mereka tidak terbatas pada satu domain, tetapi secara strategis ditujukan pada sektor-sektor dengan pertumbuhan tinggi yang akan memungkinkan Pakistan membangun ekonomi yang tangguh. Misalnya, dalam energi surya dan angin, Tiongkok, sebagai pemimpin dunia dalam energi terbarukan, kini mentransfer keahliannya ke Pakistan. Negara ini memiliki potensi yang besar untuk muncul sebagai pemimpin dalam energi bersih, dan Tiongkok berperan penting dalam mewujudkan potensi ini melalui pembangunan ladang surya dan turbin angin berskala besar. Prakarsa-prakarsa ini tidak hanya akan memasok listrik ke kota medis,
tetapi juga akan menguntungkan seluruh wilayah Pakistan. Upaya ini melampaui sekedar investasi energi. Pada dasarnya ini tentang membangun masa depan yang berkelanjutan di mana Pakistan tidak terlalu bergantung pada bahan bakar fosil impor. Lebih jauh lagi, kendaraan listrik merupakan area fokus utama bagi Tiongkok dan Pakistan, yang memposisikan Pakistan untuk menjadi pusat kendaraan listrik di Asia Selatan. Tiongkok bermaksud untuk membangun fasilitas manufaktur kendaraan listrik di Pakistan, yang akan menciptakan peluang kerja, mengurangi emisi karbon, dan mengurangi ketergantungan negara tersebut pada bensin. Transisi Pakistan menuju kendaraan listrik selaras dengan visi Tiongkok untuk masa depan yang lebih hijau. Kendaraan listrik mewakili lebih dari sekedar mobil. Mereka menandakan perubahan transformatif dalam transportasi dunia, dengan Tiongkok memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam gerakan ini, sementara Pakistan siap untuk mendapatkan keuntungan dari evolusi ini. Selain itu, di sektor pertanian, Tiongkok berinvestasi dalam pabrik pupuk yang menggunakan batu bara sebagai pengganti gas, yang akan menurunkan biaya, meningkatkan produksi, dan mendorong swasembada di bidang pertanian. Inisiatif ini akan membantu petani dalam meningkatkan hasil panen mereka dan mengurangi ketergantungan pada impor. Mengingat populasi Pakistan yang terus bertambah, investasi ini akan memastikan fondasi pertanian yang kuat dan swasembada. Inisiatif ini bukan sekedar investasi khusus. Ini adalah elemen dasar untuk masa depan Pakistan yang tangguh. Semuanya saling terkait dan ditujukan untuk transformasi yang lebih luas. Upaya ini harus dianggap sebagai salah satu megaproyek paling besar dalam sejarah, dengan potensi untuk mewujudkan kemampuan Pakistan. Ketika mempertimbangkan koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan sebagai salah satu kumpulan proyek infrastruktur paling besar secara dunia, sulit untuk tidak mengungkapkan kekaguman atas cakupannya. Terlepas dari perbedaan pendapat, inisiatif ini siap untuk mengubah Pakistan secara mendasar. Dari peningkatan koneksi jalan dan rel, hingga peningkatan pasokan listrik dan air, negara ini berada di ambang transformasi yang besar. Investasi di kota medis ini sangat penting, karena menjanjikan manfaat langsung bagi warga Pakistan. Upaya ini bukan hanya tentang membangun kota medis modern. Ini tentang membina masa depan yang lebih cerah bagi ekonomi, tenaga kerja, dan kedudukan internasional Pakistan. Penciptaan ribuan pekerjaan di bidang perawatan kesehatan, konstruksi, teknologi, dan penelitian akan menyediakan peluang kerja berkualitas dan bergaji tinggi, yang mendukung kemajuan karir jangka panjang. Selain itu, transfer teknologi yang terkait dengan pembangunan fasilitas medis canggih akan memungkinkan Pakistan untuk mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang berharga dari Tiongkok, yang mengarah pada peningkatan layanan perawatan kesehatan dan penguatan industri medis lokal. Selain itu, investasi Tiongkok dalam energi bersih, kendaraan listrik, dan pertanian akan merevolusi kondisi industri Pakistan, membuka jalan bagi kemitraan dunia, teknologi inovatif, dan masa depan yang lebih berkelanjutan. Pada akhirnya, proyek ini melampaui peningkatan layanan kesehatan. Proyek ini bertujuan untuk memposisikan Pakistan sebagai pemimpin dunia dalam beberapa industri penting. Aliansi strategis dengan Tiongkok ini akan menghasilkan banyak peluang bagi rakyat Pakistan, dengan efek positif yang menggema di seluruh perekonomian. Apa pendapat Anda tentang investasi Cina di kota medis Pakistan ini? Kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.